Ya, beberapa market kecenderungannya tidak banyak bergerak dan itu sangat wajar karena nanti malam atau hari ini lebih tepatnya akan dihuni dengan beberapa agenda yang kita kategorikan sangat padat dan juga sangat high risk. Dan itu akan diawali dengan BOE meeting sore ini. Kira-kira bagaimana ulasannya dan bagaimana dampak selanjutnya? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari Christopher Waller, yaitu pejabat Fed atau gubernur Fed yang juga calon atau kandidat calon ketua Fed yang baru, tentunya menggantikan Powell. Oke, Waller cenderung ke arah dovish dan bahkan kalimatnya kali ini relatif ke arah yang lebih dovish dibandingkan sebelumnya. Dan itu adalah diakibatkan oleh faktor data tenaga kerja kemarin di mana tingkat pengangguran mengalami lonjakan ke 4,6%. Sehingga akhirnya Waller mengatakan bahwa dia akan mendukung dan mendorong supaya Fed tetap melanjutkan pemangkasan suku bunga. Nah, yang kedua datang dari bank sentral lain, yaitu terkait dengan ECB yang akan bersidang nanti malam dan juga mengumumkan kebijakannya, termasuk juga BOE dan juga terakhir adalah diikuti dengan BOJ meeting yang baru akan dirilis besok pagi. Oke, kita lihat dari ECB ataupun Presiden Christine Lagarde yang sepertinya akan menjadikan penantian bagi para pelaku pasar karena beberapa hari sebelum ini kita sempat mendengarkan rumor ataupun kabar yaitu bahwa ECB akan mulai melakukan kenaikan suku bunga dan itu diperkirakan akan terjadi di pertemuan-pertemuan mendatang di tahun 2026. Nah, otomatis di hari ini inilah keputusan terakhir atau pertemuan terakhir yang kemungkinannya adalah tetap dipertahankan alias tidak berubah. Tapi apakah akan ada pernyataan yang relatif hawkish atau justru akan membantah dari rumor-rumor yang terbentuk tersebut? Nah, di sisi lain BOE juga akan relatif sama dinantikan terkait dengan pernyataan dari Gubernur Pelley, tapi kali ini dia akan melakukan cut rate terlebih dulu 25 basis point dan mostly itu sudah diantisipasi dan market cenderung menanti kira-kira apakah akan ada agenda lanjutan atau justru mereka akan menghentikan pemangkasan suku bunga tersebut. Kalau lihat dari data ekonomi sepertinya BOE harusnya tetap dalam jalur penurunan ya karena data inflasinya relatif mulai sedikit turun, tapi ya memang kalau dikategorikan tinggi ya hampir mirip dengan apa yang terjadi pada Federal Reserve. Nah, di sisi lain keputusan nanti juga akan berujung kepada keputusan ataupun pernyataan dari Katsuo Ueda dan itu adalah hari Jumat. Nah, tapi sebelum hari Jumat tersebut muncul, ada keanehan di sini yaitu Japanese yen mengalami pelemahan padahal biasanya atau kurang lebih dalam 1 minggu terakhir ya, kita sudah melihat penurunan. Apakah ini dikarenakan ada keraguan bahwa BOJ akan menaikkan suku bunga besok atau justru akan mungkin sekedar manipulasi ataupun bahkan ya harapannya adalah terjadinya kenaikan untuk kembali diturunkan. Atau dengan kata lain mungkin saja ini imbas dari faktor eksternal yang kita kenal dengan US Treasury Yield yang biasanya akan sangat sensitif dengan apa yang terjadi pada USD Japanese Yen. Nah, di sisi lain kalau kita perhatikan dari pernyataan Christopher Waller, salah satu yang paling utama di sini adalah terkait dengan pelemahan pasar tenaga kerja. Dia sebutkan bahwa ini akan cocok untuk memberikan argumen yang tepat ataupun bahkan lebih menekan lagi kepada sikap Fed berikutnya untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, tapi jangan lupa ya, posisi ini juga tetap terkait dengan inflasi. Dan Waller mengakui bahwa inflasi memang tetap tinggi, tapi menurut dia ya mungkin masih relatif stabil dan bahkan bisa terkontrol. Nah, dia juga cukup optimis bahwa inflasi akan segera turun dalam beberapa bulan ke depan. Jadi intinya adalah dia akan mendorong kepada pemangkasan lebih dari 1 kali. Ini adalah hal yang bisa dikategorikan mungkin kabar bagus untuk market yang sempat kecewa dengan dot plot yang diumumkan di FOMC kemarin. Karena mereka hanya mengindikasikan 1 kali pemangkasan di tahun 2026. Tapi lagi-lagi saya ingatkan ini kaitannya dengan kunci puzzle terakhir yang kita butuhkan dan itu akan muncul nanti malam yaitu terkait dengan data inflasi. Oke, berikutnya yang kita juga perlu pertimbangkan adalah dari ECB. Katanya mereka akan hentikan pemangkasan dan bahkan beralih dari jalur pelonggaran menjadi jalur pengetatan. Nah, masalahnya adalah apakah Christine Lagarde sebagai Presiden ECB memberikan indikasi tersebut atau tidak, itu yang perlu ditinjau ataupun dicermati oleh market, termasuk trader seluruh dunia nanti malam. Kalau memang ternyata ada indikasi ke arah sana, maka pertimbangan yang paling utama adalah bahwa inflasi dari zona Eropa relatif stabil. Ekonomi pun relatif solid dari beberapa data terakhir, bahkan melebihi atau melampaui ekspektasi dari ECB sendiri. Nah, masalahnya adalah kalau memang ternyata ini tidak memberikan indikasi untuk penurunan suku bunga, apakah nanti ke depannya justru mereka akan siap menaikkan suku bunga? Saya rasa yang paling dinantikan oleh para pelaku pasar adalah kepastian tersebut. Kalau misalkan tidak ada, ya otomatis masih ada harapan ke depan
Walaupun dengan catatan mau dia kondisinya adalah dia menahan ataupun mungkin memberikan indikasi menaikkan suku bunga, maka kecenderungannya adalah memberikan efek positif kepada euro. Apalagi saat ini kita tahu bahwa Federal Reserve sedang dalam fase penurunan suku bunga. So, hati-hati dengan euro, bisa saja dia bergerak naik, hanya saja dari sisi teknis mungkin akan ada beberapa level yang perlu dicermati terlebih dulu. Yang jelas pernyataan apapun dari ECB yang relatif ke arah hawkish, itu berarti menandakan euro akan relatif naik atau menguat, tapi sebaliknya kalau nadanya relatif dovish itu akan menekan kepada euro USD. Nah, di sisi lain lawannya adalah pound sterling, yaitu dari BOE, di mana BOE juga akan mengumumkan kebijakan moneternya, cuman bedanya di sini mereka diharapkan secara luas memangkas 25 basis point. Nah, kalau misalkan dia pangkas, berarti alternatifnya adalah kemungkinan pernyataan dari Bailey ini bisa memberikan indikasi apakah mereka masih tetap dalam jalur pemangkasan atau mereka akan segera juga hentikan pemangkasan tersebut. Kalau misalkan dilihat dari data-data yang ada, maka inflasi terakhir itu sempat turun ke 3,2%. Ya, itu masih relatif tinggi ya, karena target dari Bank Sentral itu rata-rata di 2%, dan kita melihat mungkin kondisi ini akan didukung terkait dengan tingkat tenaga kerja atau tingkat pengangguran yang meningkat ke level 5,1%, termasuk yang tertinggi sejak 2021. Jadi pada dasarnya dengan melambatnya ekonomi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan juga terkait dengan tingkat pengangguran tinggi, saya rasa itu yang mendasari kenapa BOE masih layak diharapkan untuk terjadinya pemangkasan lebih lanjut. Nah, mungkin saja nanti potensinya adalah hawkish cut atau dovish cut. Tentunya dengan potensi hawkish cut itu memberikan indikasi bahwa BOE walaupun mereka masih tetap dalam jalur penurunan, intinya adalah mereka tidak dalam waktu yang tergesa-gesa ataupun darurat melakukan pemangkasan. Saya rasa ini balik lagi dengan pattern ataupun pola yang biasa terjadi, yaitu di setiap kuartal hampir dipastikan mereka melakukan satu kali pemangkasan. So, kalau inilah kuartal terakhir dari tahun 2025, maka harapannya berikutnya adalah di kuartal pertama 2026 mungkin saja akan terjadi pemangkasan berikutnya. Itu pun dengan catatan kalau Bailey tetap membuka peluang untuk pemangkasan atau pelonggaran moneter. Oke, inilah skenario untuk keduanya. Fokus untuk BOE terlebih dulu, karena yang paling dulu untuk dirilis ataupun dimunculkan jam 7 malam. Lalu kemudian jam 8.15 kita akan lihat dari ECB. Oke, intinya adalah hawkish cut atau dovish cut untuk BOE meeting. Karena pemangkasan 25 basis point sudah diantisipasi dan terlihat dari pound sterling yang sudah mulai penurunan, maka yang perlu kita tinjau berikutnya adalah hawkish atau dovish. Kalau hawkish cut berarti setelah penurunan ini kita akan lihat rebound untuk pound sterling. Itu mungkin ditandai dengan berapa banyak yang mendukung untuk pemangkasan lebih lanjut dan berapa banyak yang mendukung untuk dipertahankannya suku bunga. Kalau semakin banyak yang mendukung pemangkasan, berarti kita anggap itulah dovish cut dan pernyataan dari Bailey mungkin akan relatif menunjang situ. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti sell pound sterling akan lebih layak dan itu berarti dilanjutkan penurunan. Sebaliknya untuk ECB nanti malam atau di jam 8.15 malam, kita akan melihat dari pernyataan Lagarde saja. Kalau suku bunga relatif dipertahankan, ya otomatis menguat, ya mata uangnya relatif menguat. Lalu kemudian kalau pernyataannya relatif hawkish dengan ditandai misalkan fase pelonggaran sudah berakhir dan mungkin mereka siap menaikkan suku bunga, berarti itu tanda-tanda bahwa euro itu akan potensi mengalami penguatan. Nah, kemudian kalau sikap dovish itu menandakan bahwa mereka sebetulnya masih tetap bisa menurunkan, hanya saja tidak dalam urgensi waktu dekat, tapi yes, kebijakannya akan bergantung data. Sebetulnya di kategori ini kita bisa katakan itu netral, tapi pada dasarnya dengan sikap yang dipilih, mungkin kita akan lihat ini adalah tekanan untuk euro. Apalagi dalam 1 minggu terakhir, kalau tidak salah, kita sudah lihat euro mengalami rebound, walaupun ya merayap ya, dengan artian melangkah lebih tinggi tapi dengan speed yang slow. Tapi kalau misalkan nanti malam ternyata kita lihat dovish, ya mau tidak mau berarti dia sudahi kenaikannya, kemudian dia akan relatif turun. Tapi jangan lupa bahwa yang akan kita fokuskan berikutnya adalah data CPI Amerika. Nah, terkait dengan yen yang mengalami pelemahan, ternyata selidik itu disebabkan oleh pernyataan dari beberapa pejabat, termasuk juga Sekretaris Kabinet Utama Jepang, Minori Kihara. Sebetulnya ini lebih konteksnya kepada intervensi mata uang, karena itu berarti menandakan bahwa Jepang tidak nyaman dengan pelemahan mata uang. Tapi ya itu yang terjadi, karena tidak ada indikasi sinyal kuat untuk melakukan intervensi, akhirnya yen kembali melemah. Tapi jangan khawatir, kalau kita perhatikan dari 1 minggu terakhir, kenaikan ataupun penurunannya relatif terbatas di level 157, kemudian penurunan sampai 2 hari terakhir ini tetap berada di 154-155. Artinya rebound hari ini pun
itu masih relatif dalam jalur penurunan. Cuman masalahnya adalah nanti yang akan menentukan adalah sikap kebijakan dari BOJ meeting besok pagi. Kalau dilihat dari kenyataan yang bisa terjadi, beberapa kali pertemuan BOJ memang sempat mengecewakan market dengan ternyata menahan kembali suku bunga. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan besok. Tapi perkiraannya adalah kenaikan suku bunga 25 basis point dan kemungkinan mereka akan memberikan indikasi apakah mereka akan lanjutkan kenaikan tersebut atau justru mereka hanya hentikan di level tertentu. Jadi sampai saat ini pasar belum mendapatkan kepastian terkait dengan di level berapa tingkat suku bunga tersebut akan terhenti. Dengan catatan bahwa kenaikan itu mungkin didasari dengan inflasi yang tinggi dan juga terkait dengan pasar tenaga kerja ataupun bahkan tingkat upah. So, hati-hati. Dalam 1 atau 2 hari ke depan, hari ini sampai besok itu akan sangat ultra sensitif terhadap bank sentral. Oke, terkait dengan data CPI, setelah semua bank sentral selesai di malam hari sampai ECB, maka kita akan fokus dengan skenario-nya adalah CPI. CPI ini bisa dikategorikan sensitif juga untuk mata uang lain, termasuk juga euro ataupun pound sterling setelah mendapatkan hembusan ataupun jawaban dari bank sentral masing-masing. So, hati-hati teman-teman, di setengah 8 atau jam 20.30, Anda wajib perhatikan data CPI Amerika tersebut. Kalau kita lihat dari ekspektasinya ada kenaikan dari 3,6 menjadi 3,1%, sementara core CPI-nya diharapkan tetap, tapi yang cukup menarik adalah basis bulanannya, yaitu terjadi kenaikan dari core CPI yaitu 0,2 menjadi 0,3%. So, perkiraan kami, kalau misalnya kita lihat secara garis besar saja, intinya adalah market sekarang ini dan juga termasuk pejabat Fed menantikan sinyal apakah betul inflasi tersebut melunak apa tidak. So, dengan kategori tersebut berarti semakin lemah, semakin bagus peluangnya untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut, dan itu berarti semakin dovish lah apa yang dikatakan oleh Waller kemarin. Jadi selain dari pasar tenaga kerja yang lemah, diimbangi dengan inflasi yang mungkin stabil 3,0% atau bahkan lebih rendah, maka itu akan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk pemangkasan suku bunga di tahun depan. Bahkan sangat mungkin kalau itu kombinasinya berarti kita akan dapatkan pemangkasan paling cepat di bulan Januari. Tapi ya normalnya untuk saat ini mereka perkirakan di bulan Maret. Nah, kemudian kalau misalkan sebaliknya, asumsinya adalah ternyata rilis datanya di atas ekspektasi. Anggaplah 3,1 atau bahkan 3,2 atau bahkan lebih. Kalau ini terjadi berarti itu akan mengubur ataupun bahkan meredam ekspektasi mereka, walaupun tidak merubah skema ya. Dot plotnya tetap akan hanya 1 kali pemangkasan di 2026. Tapi at least untuk sementara waktu atau jangka pendeknya itu akan berdampak negatif untuk emas, negatif untuk saham, tapi positif atau penguatan untuk US dollar dan juga kemungkinan USD Japanese Yen akan ikut mengalami kenaikan.